Eh, ya, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman. Di pertemuan kelima di pertemuan kita ini, setelah mungkin ada yang belum asistensi ya, nanti bisa bisa via chat atau bisa datang langsung tetap muka. Eh, Kemarin asistensi masalah value, ya, value dari kan bikin gambar dulu tentang danau, kemudian ada laut. Itu ada yang diperhatikan adalah gelombang-gelombangnya gitu ya, refleksi dari objek-objek yang ada di sekitar air tersebut, air yang kalian gambarkan, apakah itu laut atau misalnya danau ataupun kolam gitu. Nah, untuk di pertemuan kelima ini bakal ngebahas tentang refleksi cahaya, karena kemarin juga dari teman-teman kan banyak yang miss sebetulnya untuk ngegambarin refleksi dari sebuah objek ya, refleksi dari sebuah objek di air gitu, dan dengan distorsi-distorsinya gitu. Nah, di sini saya bakal ngebahas tentang hal tersebut. Kita langsung saja. Oke, menggambar air tenang. Fundamentals of reflection. Nah, jika kita melihat air tenang, kita perhatikan bahwa value airnya tidak seragam. Air memantulkan menyerap cahaya gitu di permukaannya ya. Nah, kemudian menggambarkan pemandangan di tepi air jadi sangat tenang saat melihat. Oke, ini ini sepertinya saya agak keliru deh. Kita langsung bahas aja kali ya, apa namanya, uh, si apa namanya dasar dari refleksi. Gitu. Kita langsung saja di sini. Ini kita bisa melihat ini bahwa apa namanya, mata yang audiens atau orang yang melihat atau terkena pantulan dari si cahaya ini ke air ya. Gitu. Dan di sini kita perhatikan bahwa di sini adalah tanda dari apa, air tenangnya gitu, airnya, permukaan airnya gitu. Nah, ketika apa namanya, ini ada angle of reflection gitu. Nah, di sini ketika melihat misalnya di sini objek nih, di B ini objek. Nah, kemudian terdapat cahaya gitu, angle of reflection, kemudian normal water surface, angle of incidence. Nah, di sini kita bisa ngelihat kalau semisal dari pantulan-pantulan cahaya yang misalnya kita ngelihat dari sini nih cahayanya gitu. Pantulannya misalnya dari sini. Kemudian di sini ada objeknya. Kemudian si objek ini akan ketika kita melihat dari sini, maka si pantulannya atau refleksinya akan ke arah datangnya, apa bukan ke arah datangnya, ke arah kita melihatnya gitu, ke arah posisi kita gitu sebetulnya. Dan kemudian ketika kita lebih apa, seperti lebih naik gitu ya, lebih naik atau lebih tinggi dari yang sebelumnya, ini kan ini bisa dikatakan ini ada rendah gitu ya, agak rendah untuk melihat satu refleksinya. Kemudian ini dengan posisi yang lebih tinggi, kemudian mereka akan lebih akan cenderung si refleksinya akan kemudian menjauh juga gitu, karena itu berbanding lurus dengan jarak kita melihatnya, seperti itu. Nah, perubahan-perubahan value ini tergantung posisi kita melihat si objek tersebut atau melihat si refleksi tersebut gitu. Ketika kita dengan posisi badan yang tinggi, ketika kita posisi badan yang rendah, atau misalnya pandangan yang rendah ya, pandangan yang tinggi atau rendah itu mempengaruhi posisi refleksi yang kita lihat gitu. Ya, itu berbanding lurus dengan apa yang kita sebut perspektif dalam melihat sesuatu gitu. Itu, dan ini untuk contoh dari air tenang di siang hari dan air tenang di apa namanya, keadaan berkabut gitu. Ini untuk perbedaannya ya sangat-sangat jelas ya. Kalau misalnya berkabut ya kecenderungannya kita tidak melihat apa-apa gitu di sini. Maksudnya sangat-sangat kabur gitu di sini. Dan ini kemudian kalian juga bisa menggambarkannya dengan ini misalnya si landnya atau daratannya gitu. Nah, ini kemudian si airnya gitu, kita tidak melihat apa
ada objek secara jelas di situ gitu, karena kan memang tertutup kabut juga. Kemudian ini untuk di siang hari, di siang hari, kemudian apa namanya, tampilannya seperti ini. Nah, kemudian ketika menggambarkan refleksi objek di air itu tidak selalu bukan tidak sesuai, tapi lebih ke si bentuk aslinya itu memang refleksinya ya, refleksi dari bentuk aslinya itu memang agak-agak kabur dan kemudian si pinggir-pinggirnya tidak terlalu tegas gitu, dan bukan seperti cermin yang merefleksikan satu objek dengan utuh, tapi lebih kepada refleksinya ini tuh tergantung si kejernihan si airnya, terus kemudian angin yang ada di sekitarnya, yang itu menentukan gelombang ya gitu. Dan itu nanti kalau misalnya ada gelombang itu tentu di situ ada refleksi gitu. Maksudnya ada refleksi, ada distorsi gitu. Dan untuk dilihat sebetulnya refleksi-refleksi dari objek yang ada di sekitar apa namanya air yang tenang ini gitu, meskipun si bentuknya mirip, maksudnya mirip dalam artian si volumenya dan secara shape-nya, secara bentuk, secara bidangnya, secara apa garisnya itu mirip gitu. Tapi di situ kita bisa lihat di sini untuk outline-nya berbeda dari karena itu lebih tegas ya, karena terus kemudian di air ini lebih blur gitu. Lebih bahasa ini sebetulnya kalau misalnya di apa namanya kalian dilihat lebih dekat itu akan terlihat gelombang-gelombang air yang mempengaruhi si refleksi, yang berdistorsi refleksinya seperti itu. Dan di sini reflection of force with calm water. Nah, ini refleksi dari tiga tiga apa namanya tiga tiga bentuk ya, tiga bentuknya gitu. Nah di sini kita bisa melihat ketika misalnya satu tiang ini untuk bentuknya berbeda ya, bentuknya berbeda. Ini kita bisa melihat ketika si A, B, C ini, maksudnya si orang-orang ini melihat dengan pandangan yang sama, dan kemudian objek saja yang berbeda. Pantulannya akan seperti apa nih? Gitu. Nah ini kita bisa melihat nih, ini kita ngomong sebagai air. Dan ini objek yang dipantulkan. Mereka cenderung mengikuti yang negatifnya sih sebetulnya, jadi sesuatu yang negatifnya sebetulnya mas. Kayak kita mirip-mirip cermin, tapi memang tidak tegas cermin gitu, karena mereka hanya merefleksikan aja gitu. Itu bakal menjadi dinamis ketika di situ ada gelombang atau misalnya ada kejadian-kejadian alam lain gitu. Ini untuk jadi dengan si bentuknya yang lurus ya, si bidangnya yang lurus, refleksinya akan sama ukurannya gitu. Akan sama ukurannya, dan kemudian ini sebetulnya ini ada ke depan. Si objek ini menjorok ke depan, dan kemudian refleksinya itu cenderung lebih panjang gitu. Cenderung lebih panjang ini ke depan nih. Si posisinya sebetulnya ini ke depan. Jadi ke refleksi ke area itu lebih panjang gitu. Karena kan memang kita melihatnya dari depan, dari apa namanya posisi sejajar dengan objek yang di atasnya. Nah, kemudian kita melihat ke bawahnya itu kecenderungannya adalah posisi refleksinya lebih rendah dari posisi mata kita memandang si objek sebenarnya gitu. Dan kemudian ini untuk yang ketiga ini tuh ke belakang ya, jadi si bidangnya itu ke belakang. Kemudian untuk refleksinya itu jadi cenderung lebih pendek karena apa namanya si si refleksi ini si airnya cuma menangkap sebagian dari si objeknya ini. Ya, bagi tadi sebetulnya ini tergantung cara kita memandang, posisi posisi kita memandang, tinggi dan rendahnya kita memandang satu objek dan refleksinya ini. Karena ketika kita memandang satu objek, tidak mungkin kita melihat refleksinya itu dengan posisi yang sama. Maksudnya seperti ini, misalnya kalian melihat objek A di middle view misalnya. Nah, kalian juga nggak bisa tuh ngelihat si refleksinya di middle view juga, gitu. Karena kalian udah middle view-nya di apa
isi objek aslinya gitu, dan kalian melihat si refleksinya itu kalian mungkin bisa dikatakan bottom view ya, bottom view gitu, seperti itu. Karena jadi ininya adalah uh, apa yang direfleksikan dari sebuah objek ke air gitu ya, itu ukurannya akan berbeda seiring berbanding lurus dengan cara pandang kita juga, posisi pandang kita juga gitu. Kemudian, nah ini untuk ini kita katakanlah ini kaca ya, ini cermin gitu, atau bisa air lah atau cermin bisa sih sebetulnya. Ini untuk refleksi si airnya ini, si air, si pensil itu. Nah ini untuk sejajar ya, sebetulnya sepertinya sejajar gitu disatukan. Nah kemudian ketika ini uh, tidak ada yang apa namanya posisi depan belakang yang kemudian atas bawah gitu, mereka satu jajar ya, satu jajar yang mereka berbarengan dengan satu titik yang sama, dengan satu titik yang sama, kemudian si refleksinya pun mereka semua sama gitu, maksudnya sama tuh cenderung sebagai kopiannya dari si objek asli itu sendiri. Kemudian ketika dibandingkan dengan DEF ini, pensil ini posisinya yang berbeda sebetulnya. Bukan posisi sih sebetulnya, yang kayak yang contoh sebelumnya misalnya yang D ini si posisinya diarah ke apa namanya, menjorok ke depan gitu. Jadi melengkung ke depan gitu. Nah, kemudian otomatis si tampilannya dari si refleksnya akan lebih panjang. Nah, ini tegak lurus yang tegak lurus, dan kemudian yang F ini itu cenderung ke belakang, menjorok ke belakang itu si bentuk si posisinya. Yang kemudian di sini refleksinya akan lebih pendek daripada si apa bentuk aslinya, terlihat lebih pendek gitu. Karena mereka cenderung lebih menjoroknya ke belakang, dan yang D ini menjoroknya ke depan. Nah untuk logika-logika seperti ini harus sangat-sangat harus dipertimbangkan ya sebetulnya, karena apa, dengan kita melihat sesuatu objek visual gitu, yang penting adalah ketika misalnya si visual ini dirubah dengan bentuk yang berbeda, ini bakal seperti apa nih hasilnya, seperti itu. Jadi harus harus apa namanya, sering eksperimentasi sih sebetulnya, nyari nyari kemungkinan-kemungkinan yang bakal diciptakan dari si objek-objek visual yang biasa dilihat dengan seperti itu gitu seadanya. Kita coba dieksplorasi lagi gitu. Kemudian understanding the value of reflected object. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan kita melihat ini objek yang sama, cuman posisi mata kita saja yang berbeda. Dan itu kecenderungan si refleksinya pun akan sangat sangat berbeda gitu. Dan kemudian di sini perbedaan air tenang dan air yang sedikit ada gelombang. Gitu, gelombang yang terkena angin ya, angin yang kecil itu sebetulnya. Nah di sini kita bisa melihat distorsi dari refleksi objek yang di atas air ini. Si bentuk-bentuknya tidak sesuai, maksudnya tidak semulus apa namanya, tidak semulus bentuk aslinya gitu, dan tidak semulus cermin gitu. Di sini ada refleksi-refleksi yang kemudian mempengaruhi si bentuk si objek itu sendiri. Dan kemudian yang satunya lagi di sini masih ini untuk contoh yang lebih terang dan lebih gelap pantulan cahayanya ya. Kemudian di sini karena memang mungkin ini sama sebetulnya si apa namanya, keadaan alamnya atau misalnya si anginnya gitu, cuman kan berbeda pandangan gitu, kita melihat lebih atas, si refleksi distorsi dari refleksinya tidak terlihat terlalu jelas dibandingkan yang perspektifnya memang rendah gitu. Dan kemudian ini bisa kita lihat dari contoh yang tadi, yang apa namanya, yang pensil ketika menjorok ke belakang, menjorok ke depan gitu-gitu.
Ini perbedaan bentuknya sangat-sangat jelas ya sebetulnya untuk perbedaan refleksinya, ukuran refleksinya, gitu. Hmm. Nah, ini untuk mungkin ini lebih jelas ya. Painting a pause and its reflection in water through air jernih, dan di sini adalah air yang keruh, refleksi dari air yang keruh, air yang keruh. Nah, di sini kita bisa melihat ini misalnya ada satu satu objek kayu gitu yang di atas air. Ini kita bisa melihat si pantulan-pantulan si refleksinya seperti apa, dan ini kenapa bentuknya seperti ini, karena ada distorsi di situ, karena di situ terdapat gelombang-gelombang yang diciptakan oleh angin di air ini. Setenang-tenangnya air kayaknya tidak pasti tetap ada gelombang gitu, kecuali mungkin di ruangan. Dan di sini kita bisa melihat si bentuknya. Si bentuknya di sini misalnya taruh matahari dari arah sini di pencahayaan gitu. Karena si refleksinya ada di sini kan, si refleksi dari si objek yang ada tersebut. Nah, ini refleksi si apa namanya si refleksinya terdistorsi karena memang ada gelombang, dan kemudian untuk di clean water ini lebih 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 apa namanya lebih cenderung lebih gelap ya sebenarnya si refleksinya gitu. Kemudian untuk di air yang keruh itu cenderung lebih pudar si refleksinya gitu. Karena kalian bisa bayangkan aja ketika misalnya kalian coba deh, eksperimennya adalah kalian menancapkan satu ranting atau apapun misalnya di kolam yang jernih dan kolam yang keruh gitu. Coba kalian bandingkan refleksinya seperti apa gitu, dan itu akan lebih jelas di yang bukan lebih jelas, lebih lebih pekat gitu, lebih lebih terlihat di yang jernih dibanding yang keruh gitu, karena yang keruh kan memang tercampur dengan kandungan-kandungan si airnya juga ya, si apa namanya warna airnya itu seperti itu. Nah, ini untuk refleksinya seperti ini, dan ini distorsinya, dan kemudian gelombangnya memang di sini tidak digambarkan, hanya refleksinya saja gitu. Nah, kemudian understanding the color of reflected object. Nah, untuk ini kan gelombang-gelombang dari air laut ya sebetulnya. Gelombang dari air laut, dan kemudian yang saya bilang sebelumnya, kalau semisal semakin besar gelombangnya atau semakin tidak beraturan gelombangnya, maka si refleksinya pun akan semakin hancur, akan semakin terdistorsi. Seperti itu. Dan ini sangat-sangat terlihat ya untuk distorsinya dari perahu yang di atasnya ini gitu. Karena gelombang-gelombang si air laut memang anginnya kan tidak beraturan gitu, jadi menghasilkan gelombang yang tidak beraturan juga. Yang makanya itu menghancurkan si refleksi dari objek yang ada di atas air di laut itu, di setiap laut sih sebetulnya. Seperti itu. Ini kita bisa melihat hancurnya seperti apa. Pokoknya sebenarnya itu masih shape-nya tuh sampai sini, karena memang si airnya itu apa namanya memantulkan sorry, si cahaya tuh menyinari si objeknya, kemudian si objeknya terrefleksi di si airnya ini, nah kemudian karena si airnya ini memang gelombangnya tidak beraturan, jadi si pantulan cahaya ini masih terbawa sama si airnya gitu. Seperti itu. Maksudnya masih masuk ke setiap lekukan-lekukan si gelombang airnya ini. Gitu, yang gitu yang membuat si refleksi-refleksinya ini terdistorsi. Seperti itu. Kemudian, nah ini uh, possible tree shapes and their corresponding reflection. Nah, ini untuk apa namanya contoh refleksi ya. Contoh refleksi di sini coba kita baca, ada memiliki beberapa warna yang melekat akan mineral terlarut, sedimen dan lain-lain. Warna yang melekat akan bercampur dengan warna objek yang dipantulkan. Selain itu, warna dari cahaya di sekitarnya akan bercampur dengan warna objek yang dipantulkan. Misalnya pada hari yang cerah
Biru langit dan warna air akan bercampur dengan warna objek yang ada di atasnya. Gitu. Nah, di sini kita bisa melihat untuk pantulan-pantulan dari si objek yang ada di daratan, pantulan di air ya, pantulan di airnya. Nah ini ketika apa namanya airnya cenderung keruh sih sebetulnya untuk ini, untuk refleksi yang ini airnya cenderung lebih keruh dibandingkan refleksi yang sebelahnya. Ini kecenderungan airnya memang lebih jernih dibandingkan yang ini. Seperti itu. Nah, kemudian di sini tidak digambarkan distorsinya sebetulnya. Di sini belum digambarkan distorsi dari si objeknya refleksinya gitu karena mungkin di sini gelombangnya tidak dulu digunakan gitu. Nah, kalian bisa lihat bagaimana cara penggambaran. Dan untuk pewarnaan sendiri untuk untuk refleksi itu adalah menggunakan warna yang sebetulnya warna objek sebenarnya. Nah, itu tapi tergantung dengan si kondisi airnya juga. Jadi apa keruh nih? Semakin keruh airnya makanya si warnanya pun semakin pudar sebetulnya. Tapi semakin jernih itu semakin pekat si warnanya, semakin jelas, semakin seperti terlihat cermin lah. Gitu. Terlihat seperti cermin, sorry. Kemudian perspektif of reflective object. Nah, di sini objek harus digambar dengan perspektif yang benar. Tapi di sini kita harus mencari dulu titik hilangnya, terus kemudian garis horizonnya, kemudian apa namanya atmosfer. Kita harus menentukan juga seperti apa memperlihatkan atmosferik perspektifnya. Gitu. Atmosfer itu di mana kita recall lagi sedikit ya, kayak benda yang lebih jauh itu lebih kecil dan lebih blur, lebih bias gitu dibandingkan objek yang ada yang lebih dekat seperti itu. Di sini untuk contohnya ini adalah perspektif yang benar dari refleksi apa namanya rumah di atas danau ini, rumah di atas air ini gitu. Dan di sini refleksinya seperti ini. Ini untuk apa namanya untuk si rumahnya itu sendiri refleksinya ini berada di atas air kan mereka. Dan ini reflection of model Dory itu lebih ke apa namanya perahu ya, perahu kecil gitu. In a horizontal mirror. Di sini kita melihat, nah ini kita bisa kalau semisal pandangan kita bukan dari atas ini, maka si refleksinya pun akan berubah si bentuknya gitu. Bukan berubah ya, lebih kepada si iya sih bentuknya berubah sih sebetulnya. Bentuknya berubah. Nah ini akan berbeda juga ketika misalnya si Dori ini berada di air dengan gelombang yang besar atau yang sedang ya gitu. Jadi si distorsinya akan terasa gitu. Nah ini sangat-sangat ya ini cuma kaca sih, cerminan. Mereka berada di atas kalau misalnya sesuatu yang air yang sangat-sangat tenang gitu karena merefleksikan benda objek yang di atasnya secara sempurna. Seperti itu. Ya, terima kasih banyak. Mungkin untuk yang kurang paham nanti silahkan tanyakan langsung. Dan untuk tugas dari yang kemarin yang asistensi itu silahkan kalian perbaiki dan nanti asistensi lagi. Terima kasih banyak.